Pada masa silam, di kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang putri cantik bernama Purbasari. Ia adalah anak bungsu dari Prabu Tapa Agung, seorang raja bijaksana yang memimpin kerajaan ini. Keluarga Purbasari terdiri dari 7 putri, termasuk dirinya. Mereka memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda. Purbasari adalah yang termuda dan paling istimewa. Dia memiliki hati yang lembut, sikap yang baik, dan selalu bersedia menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Tetapi keistimewaannya tidak hanya ada dalam hatinya yang baik, melainkan juga dalam kecantikan fisiknya. Matahari pun terlihat malu saat menyinari wajahnya yang cantik, dan ketika dia tersenyum, bunga-bunga di taman mekar dalam kekaguman. Tetapi sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak dimiliki oleh kakak sulungnya, Purbararang. Purbararang adalah kakak sulung Purbasari yang sangat berbeda sifat dan lakunya. Dia kasar, sombong, dan kejam. Tidak seperti adiknya yang lembut, Purbararang kerap menyakiti perasaan orang lain dan iri hati kepada siapapun yang memiliki kelebihan. Prabu Tapa Agung, ayah mereka, adalah seorang raja yang bijaksana dan telah melihat selama bertahun-tahun perilaku buruk Purbararang. Dia sangat khawatir jika Purbararang menggantikannya sebagai raja, maka kedamaian dan kebahagiaan rakyat akan terganggu. Suatu hari, Prabu Tapa Agung mengumumkan di depan seluruh istananya dan para pembesarnya bahwa dia akan menyerahkan tahta kerajaan kepada Purbasari. Keputusan ini tidak disambut baik oleh Purbararang. Ia sangat marah karena tahta tidak diberikan padanya. Sehari setelah Purbasari menjadi ratu, Purbararang dan tunangannya, Indrajaya, bersekongkol dengan nenek sihir jahat untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir itu memberikan boreh hitam kepada Purbararang dan berkata, "Semprotkan boreh ini ke seluruh tubuh dan wajah Purbasari." Purbararang tanpa ragu langsung menjalankan perintah itu. Akibatnya, seluruh tubuh Purbasari dipenuhi bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan keadaan ini, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Kata Purbalarang, dia yang dikutuk dengan penyakit mengerikan seperti ini tidak layak menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Dia harus diasingkan ke hutan agar penyakit ini tidak menular. Purbararang kemudian merebut tahta kerajaan Pasir Batang dan mengutus Uwak Batara, penasihat istana, untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sementara Purbasari diasingkan di hutan, di Kayangan terjadi masalah besar. Pangeran Guru Minda menolak menikahi bidadari seperti yang diperintahkan ibunya, Sunan Ambu. Dia hanya ingin menikahi seorang wanita yang kecantikannya setara dengan ibunya. Kemudian Sunan Ambu berkata bahwa wanita seindah dirinya hanya akan ditemukan di dunia manusia. Namun, jika pangeran bersikeras mencari wanita seperti itu, pangeran harus turun ke dunia manusia dalam wujud penyamaran berupa lutung. "Namamu akan menjadi Lutung Kasarung," kata Sunan Ambu. Pangeran Guru Minda setuju, dan begitu dia menjelma menjadi Lutung Kasarung, dia turun ke dunia manusia. Segera setelah tiba di hutan tempat Purbasari diasingkan, Lutung Kasarung menjadi Raja Lutung dan Kera di hutan tersebut. Kehebatannya luar biasa, tidak ada kera atau lutung lain yang bisa menandinginya. Lutung Kasarung mengetahui kekejaman Purbararang yang menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Dia ingin memberikan pelajaran pada ratu yang kejam itu, jadi ketika mendengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang Purbararang. Sebelum menjadi hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menciptakan kekacauan di istana Pasir Batang. Prajurit kerajaan tidak bisa menghadapinya, dan Lutung Kasarung seolah-olah menunjukkan permusuhan terhadap semua prajurit kerajaan Pasir Batang. Melihat prajuritnya dalam keadaan kacau,
Purbararang meminta Uwak Batara untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Namun, saat Uwak Batara mendekati Lutung Kasarung, sesuatu yang aneh terjadi. Lutung Kasarung tidak menyerangnya, bahkan tidak melawan saat ditangkap. Lalu Purbararang memerintahkan agar Lutung Kasarung dibuang ke hutan di mana Purbasari diasingkan, dengan harapan Purbasari akan dimangsa oleh Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwak Batara yang bijak memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. Lutung, putri yang ada di depanmu adalah putri Prabu Tapa Agung. Dia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Kutukan yang dialaminya hanya karena kekuatan jahat. Jagalah dia dengan baik. Lutung Kasarung mengangguk, dan sejak saat itu, dia menjadi penjaga dan sahabat dekat Purbasari. Kehadirannya membawa kebahagiaan kepada Purbasari, dan dia merasa tidak bisa hidup tanpa Lutung Kasarung. Tanpa sepengetahuan Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada ibunya, Sunan Ambu, untuk menciptakan taman yang indah dengan tempat mandi untuk Purbasari di hutan. Lalu Sunan Ambu memerintahkan para dewa dan bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan permohonan putranya. Dengan kemampuan luar biasa, mereka menciptakan taman yang indah, yang disebut Jamban Salaka. Taman ini memiliki pancuran emas murni, dinding dan lantai batu pualam, serta air telaga yang berasal dari sumber yang suci dan murni. Para dewa dan bidadari juga menyediakan pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian ini terbuat dari awan yang lembut, dihiasi dengan batu permata dari dalam lautan. Keindahan pakaian ini tak tertandingi oleh yang lain di dunia. Ketika Purbasari melihat taman yang indah ini, dia merasa suka dan bermaksud untuk mandi, membersihkan diri. Saat ia mandi, boreh kutukan yang menempel pada wajah dan tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Kecantikannya kembali bersinar dengan luar biasa. Lutung Kasarung, yang melihat perubahan ini, hampir tak bisa mempercayai makhluk yang di depannya, betapa cantiknya Purbasari. Bahkan kecantikan Purbasari mengalahkan keindahan Sunan Ambu sendiri. Keajaiban ini membuat Purbasari dan Lutung Kasarung sangat bahagia. Walaupun kecantikan Purbasari sudah kembali, cintanya kepada Lutung Kasarung tetap tidak berkurang, malah semakin bertambah. Kabar tentang kembalinya kecantikan Purbasari sampai ke telinga Purbararang, ia tidak percaya pada berita tersebut. Dia yakin bahwa boreh yang dia gunakan untuk mengutuk Purbasari sangat kuat. Maka Purbararang membuat rencana untuk membuktikan kabar tersebut. Ia lalu menantang Purbasari duel, adu panjang rambut. Dia berkata, jika rambutku lebih panjang daripada rambut Purbasari, maka leher Purbasari akan dipenggal oleh algojo kerajaan. Purbasari menerima tantangan tersebut. Kala itu, cinta antara Purbasari dan Lutung Kasarung begitu kuat sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Mereka berpegangan tangan dan Purbasari berkata, "Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku." Air mata bahagia mengalir di pipi mereka berdua. Lutung Kasarung membalas dengan menggenggam tangan Purbasari dan menghapus air mata di wajahnya. Purbararang, yang sebelumnya sangat yakin dengan kemenangannya dalam adu panjang rambut, terkejut ketika melihat bahwa rambutnya kalah panjang dari rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Dalam keputusasaannya, Purbararang mencoba menggertak Purbasari dengan tantangan baru. Dengan lantang, Purbararang berkata, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan daripada wajah tunanganku, maka tahta kerajaan Pasir Batang akan kuberikan padamu. Namun jika sebaliknya, engkau harus merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan." Purbasari tahu dia tidak akan mampu memenangkan tantangan ini. Namun, cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya kuat. Dia memegang tangan Lutung Kasarung dan berkata dengan tulus,
Aku mencintaimu, dan itu yang terpenting bagiku. Sebelum Purbararang dapat memerintahkan Algojo untuk menghukum Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dan matanya terpejam. Dia mulai bermeditasi, dan asap tebal mulai mengelilingi tubuhnya. Orang-orang yang hadir di tempat itu terperangah melihat asap ini. Tidak lama kemudian, asap itu menghilang, dan Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pangeran yang tampan dan gagah. Sementara semua orang terkesima, Lutung Kasarung menyatakan bahwa ratu yang sebenarnya adalah Purbasari, bukan Purbararang. Purbararang telah kalah dalam tantangannya sendiri. Pada saat seperti itu, Purbararang tidak bisa lagi membantah kenyataan yang ada. Dia harus mengakui kekalahannya. Dia menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya, Purbasari, dan memohon ampun atas semua kejahatannya. Dengan hati yang baik, Purbasari memaafkan kakaknya. Sejak saat itu, Purbasari kembali menjadi ratu, dan rakyat sangat bahagia dengan kepemimpinannya yang bijaksana. Mereka juga senang mengetahui bahwa Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Purbasari dan Pangeran Guruminda hidup bahagia bersama. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan kebenaran selalu akan mengalahkan kejahatan dan kesewenang-wenangan. Cinta, kesetiaan, dan kebaikan hati Purbasari dan Lutung Kasarung telah membawa mereka pada akhir yang bahagia.